Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya Sarah Rahmawati akan mempresentasikan judul proposal atau tugas dari mata kuliah kita pada hari ini, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini saya ingin mengangkat judul tentang pengembangan e-modul fisika berbasis model TTI atau Trade Treatment Interaction berbantuan flip PDF profesional terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar peserta didik. Nah, yang pertama pada bab 1, pada latar belakang masalahnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama ada pendidikan, kedua keterampilan berpikir kritis, yang ketiga kemandirian belajar, yang keempat model TTI atau Trade Treatment Interaction itu sendiri, dan yang kelima ada e-modul fisika, dan yang terakhir aplikasi flip PDF profesional. Nah, di mana pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, upaya kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia itu dilakukan secara terus-menerus sehingga akan menghasilkan pendidikan yang lebih baik dan juga dapat berinovasi dengan perkembangan era globalisasi pada saat sekarang ini. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini itu berkembang sangat pesat, di mana pada abad ke-21 ini erat kaitannya dengan era revolusi industri 4.0. Nah, yang menuntut peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif serta dapat menerima perkembangan teknologi. Lalu, pada abad ke-21 ini, peran pendidikan semakin meningkat dalam hal mempersiapkan generasi penerus yang memiliki keterampilan belajar dan berinovasi serta keterampilan teknologi, media informasi, dan juga life skill. Jadi salah satu keterampilan yang harus dikuasai di abad 21 ini yaitu keterampilan berpikir kritis, di mana keterampilan berpikir kritis ini merupakan kemampuan untuk melakukan berbagai analisis, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional maupun logis. Nah, fisika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi. Sehingga pelajaran fisika ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif serta berperan penting dalam mengembangkan karakter seseorang, khususnya karakter berpikir kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilandasi oleh sikap pengetahuan yang tinggi dalam memahami suatu fenomena alam. Nah, jadi proses pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi perantara dalam mengembangkan kemampuan berpikir, itu khususnya kemampuan berpikir kritis untuk mencari, menemukan, dan membangun pengetahuan peserta didik serta mandiri. Di mana keterampilan berpikir kritis ini sangat dibutuhkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan juga dapat membantu peserta didik menjadi aktif, meningkatkan pemahaman dan kemampuan memecahkan masalah serta dapat menemukan solusi yang inovatif. Namun kenyataannya keterampilan berpikir kritis peserta didik pada saat ini masih rendah. Tentunya salah satu sekolah yang ingin saya jadikan tempat penelitian saya nanti, jika seandainya judul saya ini bisa diangkat menjadi tesis, yaitu saya mengambil sekolah di SMA Negeri 1 Pinggir, tepatnya di Kecamatan Pinggir. Nah, kita lanjut bahwa salah satu faktor yang menyebabkan peserta didik itu sulit menyelesaikan persoalan-persoalan fisika itu adalah ketergantungan peserta didik terhadap guru, di mana peserta didik hanya mengandalkan bahan ajar yang diberikan guru untuk memahami materi. Lalu, kemandirian belajar juga harus dimiliki oleh setiap peserta didik, di mana ada salah satu penelitian yang bernama Rahmayani itu mengemukakan bahwa kemandirian belajar merupakan perilaku peserta didik dalam mewujudkan kehendak atau keinginan serta nyata dengan tidak bergantung pada orang lain.
Dalam hal ini artinya bahwa peserta didik melakukan belajar sendiri, dapat menentukan cara belajar yang efektif, mampu menyelesaikan tugas-tugas belajar dengan baik, dan juga mampu untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di sekolah yang akan saya teliti, yaitu di SMA Negeri 1 Pinggir, ketika saya sedikit cerita, saya sudah mengajar di sana sebelumnya selama 2 minggu. Nah, sebelum peraturan guru honorer tidak boleh mengajar di negeri. Nah, jadi saya sempat mengajar selama 2 minggu di sekolah tersebut. Jadi selama saya berada di sekolah tersebut, saya mendapatkan informasi bahwa masih ada peserta didik yang merasa ketinggalan dan belum paham akan materi, sehingga peserta didik itu membutuhkan penjelasan materi yang lebih dalam. Sementara peserta didik yang sudah mengerti, ia akan mengatakan pelajaran itu diulang-ulang, sehingga mata pelajaran tersebut sedikit terkesan membosankan. Nah, mengenai kemandirian belajar peserta didik itu menyatakan bahwa kemandirian belajar peserta didik sangat rendah. Nah, hal tersebut dilihat dari peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas dengan tenggat waktu kadang 1 minggu juga tidak selesai. Nah, peserta didik memiliki jawaban yang sama antar satu individu dengan yang lainnya. Dan peserta didik enggan bertanya mengenai materi pembelajaran, padahal mereka sebenarnya belum paham. Jadi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar peserta didik itu perlu ditingkatkan, lebih khususnya di sekolah yang akan saya teliti tersebut, dan juga mengenai kemampuan berpikir kritis peserta didiknya juga tergolong masih rendah. Nah, di mana setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, artinya setiap peserta didik itu unik dan memiliki ciri khas masing-masing dan juga berbeda satu sama lainnya. Itu bisa sama-sama kita sebut sebagai individual difference, di mana perbedaan individu itu merupakan perbedaan yang khas pada setiap peserta didik. Individu tidak ada yang sama meskipun manusia yang dilahirkan kembar. Jadi perbedaan individu itu dapat didefinisikan dan interpretasikan dalam berbagai cara. Maka dari itu, tidak setiap metode menarik minat setiap siswa pada tingkat yang sama. Sehingga proses pembelajaran yang berlangsung di kelas itu cenderung belum bisa mendorong mereka maju dan berkembang menurut kemampuan masing-masing. Jadi salah satu prinsip atau alasan mengajar itu menekankan pentingnya individualisme. Pendidik yang mengajar tanpa memperhatikan perbedaan individu itu akan membuat peserta didik yang berkemampuan tinggi menjadi bosan, karena pendidik akan mengulang-ulang pembelajaran untuk peserta didik yang berkemampuan rendah jika tidak mengerti yang dipelajarinya. Selanjutnya, peserta didik yang berkemampuan sedang dan rendah akan merasa tersisihkan. Kenapa? Karena pembelajaran itu akan didominasi oleh peserta didik yang berkemampuan tinggi. Maka dari itu, pendidik harus memilih model pembelajaran yang mementingkan perbedaan individu. Jadi di sini saya mengambil model tentang TTI atau Trade Treatment Interaction, di mana model TTI ini adalah model pembelajaran yang diharapkan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi perbedaan individual di antara peserta didik, di mana model ini sangat cocok digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, menurut penelitian dari Berliner dan Cahen itu berpendapat bahwa pendekatan atau model TTI ini adalah paradigma yang baik untuk penelitian tentang pengajaran, di mana model pembelajaran TTI ini menjelaskan bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi di model ini ada 3 kemampuan yang dimiliki peserta didik. Yang pertama, peserta didik itu dengan kemampuan tinggi. Yang kedua, peserta didik dengan kemampuan rendah. Dan yang ketiga, ada juga peserta didik dengan kemampuan rendah. Kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi itu mereka akan dapat menyerap materi pembelajaran dengan mudah, sehingga diberikan pembelajaran mandiri atau self-learning dengan menggunakan e-modul fisika. Kemudian, mereka akan bersemangat dan dalam mengikuti proses pembelajaran dengan cepat. Sedangkan
pada peserta didik dengan kemampuan sedang, mereka mampu mengikuti pembelajaran biasa, artinya mereka mampu mengikuti proses pembelajaran tidak dengan cepat, tetapi mereka masih bisa menyesuaikan diri mereka dalam kemampuan menyerap materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya, kelompok peserta didik yang berkemampuan rendah, di mana mereka ini cepat bosan karena sulit menerima materi ajar dengan baik. Sehingga peserta didik dalam kelompok ini perlu memperoleh tambahan pembelajaran untuk melengkapi daya serap pengetahuan yang mereka alami. Nah, jadi sejalan dengan penelitian sebelumnya, Kowolik dalam penelitian Nudia Rahmadani itu menyebutkan di mana bahwa Kowolik memperhatikan adanya interaksi antara kemampuan kognitif peserta didik dengan perbedaan perlakuan atau treatment. Nah, dalam proses pembelajaran. Jadi, model Trait Treatment Interaction ini merupakan model pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik dengan memberikan perlakuan yang berbeda. Tujuannya untuk supaya peserta didik dengan kemampuan yang berbeda itu maupun tinggi, rendah, dan sedang. Jadi sehingga dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seorang pendidik itu dituntut untuk menyusun bahan ajar yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan kurikulum dan juga kebutuhan peserta didik. Di mana dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, peneliti atau saya sendiri ingin membuat suatu bahan ajar yang berbentuk modul elektronik, di mana pada modul elektronik ini ia dapat mengintegrasikan teks, gambar, video, simulasi, animasi, kuis, ataupun pada model TTI ini bisa dimasukkan tes IQ sebelum pembelajaran dimulai, dan juga ada evaluasi secara interaktif. Nah, dengan melalui e-modul ini, proses pembelajaran dapat melibatkan tampilan audiovisual, sound, movie, serta navigasi sehingga peserta didik dapat lebih interaktif dengan program yang akan dirancang. Nah, salah satu aplikasi yang sangat membantu saya dalam proses membuat e-modul ini, saya menggunakan aplikasi Flip PDF Profesional, di mana pada aplikasi ini terdapat yang saya sebutkan sebelumnya, bisa dimasukkan audiovisual, video, atau link YouTube dan sebagainya, banyak lagi yang bisa kita masukkan ke dalam aplikasi Flip PDF Profesional dalam membuat e-modul interaktif. Nah, jadi sehingga di sini saya bermaksud untuk melakukan pengembangan e-modul fisika berbasis model TTI dengan berbantuan Flip PDF Profesional terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar peserta didik. Nah, lanjut pada rumusan masalah. Di mana rumusan masalah di sini saya ialah bagaimana proses pengembangan e-modul fisika berbasis model TTI Trait Treatment Interaction berbantuan Flip PDF Profesional terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar peserta didik yang valid, praktif, dan juga efektif. Lanjut pada tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini gunanya untuk menghasilkan sebuah produk yang berupa e-modul fisika berbasis model TTI berbantuan Flip PDF Profesional terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar peserta didik yang valid, praktis, dan juga efektif. Lanjut pada bagian bab kedua, ada kajian teori. Nah, pada bab 2 ini saya akan mengkaji tentang hakikat pendidikan fisika, yang kedua bahan ajar, yang ketiga kemampuan berpikir kritis, yang keempat kemandirian belajar, yang kelima model TTI atau Trait Treatment Interaction, lalu ada e-modul, Flip PDF Profesional, dan juga materi. Nah, jadi di sini e-modulnya yang akan saya bahas itu tentang materi fluida statis dan dinamis. Sebelumnya, sebelum saya lanjutkan ke bab 3, saya akan menjelaskan di mana identifikasi masalah yang akan saya teliti dalam penelitian ini itu karena ada yang pertama, kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam belajar mandiri. Yang ketiga,
belum adanya bahan ajar interaktif untuk mendukung terhadap kemampuan berpikir kritis dan juga kemandirian belajar pada peserta didik, terkhususnya pada sekolah SMA Negeri 1 Pinggir. Lalu yang keempat, belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan bahan ajar dan dalam proses pembelajaran. Maksudnya guru di sekolah tersebut belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan bahan ajar. Yang kelima, keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Lalu yang keenam itu ada pembelajaran di sekolah itu masih berpusat kepada pendidik, sehingga peserta didik masih kurang aktif. Nah, lanjut pada bagian penelitian relevan. Nah, di sini saya sebenarnya ada 5 yang saya jadikan sebagai penelitian relevan saya. Jadi di sini saya hanya menampilkan 3. Di mana yang pertama itu Fengki Adi Perdana pada tahun 2017, di mana Fengki Adi Perdana ini mengangkat judul pengembangan modul elektronik fisika berbasis keterampilan proses sains untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa SMA atau MA kelas 10 pada materi dinamika gerak. Yang kedua ada Mutia Risma tahun 2022, lalu yang ketiga ada Riza Azrianti tahun 2024. Nah, di sini kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini sebelumnya saya minta maaf. Di sini saya membuat hanya seringkasnya, belum saya buat mulai dari kurikulum sampai finish. Nah, jadi di sini saya hanya fokuskan ke pembelajaran fisika. Nanti saya akan coba pada proposal akan saya lengkapi lagi. Dimana pada kerangka berpikir ini dari pembelajaran fisika, yaitu tentang materi yang akan saya angkat. Lalu masalah yang terjadi, yang pertama itu kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu dari masalah yang keempat ini, alternatif pemecahan masalah yang akan saya lakukan itu dengan cara membuat modul fisika berbasis model TTI atau Trade Treatment Interaction berbantuan Flip PDF profesional, sehingga nanti akan menghasilkan produk akhir tentang modul fisika berbasis model TTI berbantuan Flip PDF profesional terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar peserta didik. Lanjut pada bab 3 ada metode penelitian. Nah, yang pertama jenis penelitian dan jenis data. Jenis penelitian di sini saya mengambil R&D, penelitian dan pengembangan. Sedangkan jenis datanya yaitu kuantitatif dan kualitatif. Lalu yang kedua ada model dan prosedur pengembangan. Pada model pengembangan dalam penelitian ini saya mengambil model 4D, di mana 4D ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama define, design, develop, dan disseminate. Yang pertama tahap define atau tahap pendefinisian, di mana pada tahap pendefinisian ini yang pertama itu dimulai dengan analisis awal, yaitu gunanya untuk mengetahui dan menetapkan permasalahan dasar dalam proses pembelajaran di lapangan atau di sekolah yang akan saya teliti, sehingga didapatkan gambaran fakta dan alternatif penyelesaian untuk menentukan langkah awal dalam pengembangan media modul fisika berbasis TTI yang sesuai. Nah, yang kedua itu analisis peserta didik, di mana peserta didik itu dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri khusus, kemampuan, dan pengalaman peserta didik baik secara kelompok maupun individu. Analisis ini mencakup karakteristik kemampuan akademik, usia, dan minat terhadap mata pelajaran. Yang ketiga, analisis tugas yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan menjelaskan garis besar isi dari materi ajar yang meliputi capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan juga indikator tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Yang keempat, ada analisis konsep. Dengan adanya analisis konsep ini gunanya untuk dengan membentuk peta konsep pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis komponen utama materi pembelajaran. Lalu yang terakhir, yang kelima, spesifikasi tujuan pembelajaran itu dengan merumuskan tujuan pembelajaran pada materi sesuai dengan analisis tugas dan konsep yang akan dilakukan nanti. Nah, jadi hasil dari analisis ini digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan pembelajaran serta
perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Lalu pada tahap yang kedua ada desain atau tahap perancangan, di mana akan diawali dengan menyusun perangkat pembelajaran yaitu media e-modul fisika berbasis model TTI yang disesuaikan dengan hasil analisis pada tahap pendefinisian yang sebelumnya, dan RPP yang disusun sesuai dengan format kurikulum yang digunakan. Kemudian menyusun instrumen pengumpulan data yang meliputi angket kemandirian belajar, angket respon peserta didik, lembar soal pretest dan juga posttest, lembar penilaian kelayakan media dan RPP, dan juga lembar validasi angket dan tes, pretest dan posttest. Lalu rancangan awal sebelum melakukan pengembangan e-modul pembelajaran ini, di sini saya akan merancang yang pertama, merancang membuat covernya, yang kedua membuat kata pengantarnya, yang ketiga membuat daftar isi, yang ketiga membuat petunjuk penggunaan model TTI, yang kelima membuat manfaat e-modul tersebut, yang keenam membuat keterangan model TTI atau Trade Treatment Interaction itu sendiri, yang ketujuh rancangan membuat soal tes IQ. Nah, setelah itu membuat capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Yang kesembilan itu tentang membuat peta konsep. Selanjutnya rancangan menyusun materi pada e-modul fisika berbasis model TTI itu, di mana di dalamnya terdapat LKPD, learning LKPD, video pembelajaran, gambar, audio, penjelasan materi, soal, kuis atau evaluasi dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa sama-sama kita lihat kalau seandainya ini jadi. Nah, selanjutnya, rancangan mencari ayat Al-Quran yang terkait dengan materi. Yang ke-12 itu rancangan membuat soal evaluasi. Ke-13, rancangan membuat rangkuman, membuat glosarium, daftar pustaka, dan juga biodata peneliti. Lanjut ke tahap yang ketiga ada develop, di mana tahap pengembangan. Di sini saya pada tahap ini itu diawali dengan validasi oleh dosen sebagai validator ahli, guru mata pembelajaran atau pelajaran fisika sebagai validator praktisi. Validitasnya di sini validator ahli itu ada 3, media, pedagogik dan juga konten. Nah, sedangkan untuk validator praktisinya nanti di sini saya libatkan guru mata pelajaran fisika SMA. Baik instrumen pengumpulan data maupun perangkat pembelajaran, sehingga dapat diketahui apakah instrumen tersebut layak digunakan atau tidak sebelum dilakukan uji coba terbatas. Nah, selain itu validator juga memberikan saran untuk memperbaiki e-modul atau produk yang saya buat. Selanjutnya validasi dilakukan dengan pemberian lembar validasi yang berisi penilaian, komentar, dan saran kepada validator. Setelah divalidasi dan direvisi, produk hasil revisi tahap 1 dibuat. Selanjutnya instrumen ini akan diuji pada peserta didik, yaitu uji coba terbatas dengan cara memberikan lembar soal pretest sebelum menggunakan media e-modul fisika berbasis model TTI ini. Lalu peserta didik mengisi lembar angket respon dan melakukan post-test, di mana produk yang telah dibuat dan diuji cobakan pada peserta didik pada uji terbatas itu akan ditemui kekurangannya. Maka karena itu diperlukan revisi tahap 2 melalui hasil angket respon, hasil pretest post-test, dan juga saran dari peserta didik sebagai bahan perbaikan untuk kesempurnaan produk sehingga layak digunakan pada uji coba lapangan. Selanjutnya, itu dilakukan uji coba lapangan untuk mengetahui keefektifan produk akhir media terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar peserta didik. Lalu pada uji coba lapangan itu dilakukan dengan pengukuran terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar peserta didik dengan desain eksperimen pretest, post-test, control group design, di mana peserta didik kelas eksperimen itu menggunakan media pembelajaran e-modul berbasis model TTI, dan sedangkan peserta didik yang kelas kontrolnya itu menggunakan media pembelajaran berbentuk PowerPoint. Nah, jadi di sini saya mengambil 2 kelas, itu ada eksperimen dan kontrol, di mana eksperimen itu nanti menggunakan media yang akan saya buat, sedangkan untuk kelas kontrolnya itu menggunakan media PowerPoint.
Lanjut pada tahap yang keempat, itu ada disseminate, di mana disseminate ini tahap penyebaran, yaitu tahap akhir di mana pada tahap ini saya akan menyebarluaskan produk yang dikembangkan, yaitu tentang modul fisika berbasis model TTI kepada peserta didik dan pendidik fisika SMA Negeri 1 Pinggir yang berlokasi di Kecamatan Pinggir. Lalu pada poin yang ketiga itu ada uji coba produk. Yang pertama, uji validasi. Pada uji validasi ini ada aspek konten, media, dan aspek pedagogik. Dimana pada pada uji validasi atau validitas itu ada 3 orang validator, di mana 1 orang sebagai validator konten, 1 orang sebagai validator media, dan 1 orang sebagai validator pada aspek pedagogik. Nah, sedangkan uji coba praktikalitas di sini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan produk pada proses pembelajaran. Nah, bisa dilihat dari segi kemudahan penggunaan dan juga kemudahan terhadap berpikir kritis dan kemandirian peserta didik. Di mana proses pembelajaran ini nanti saya lakukan di kelas 11 sekolah SMA Negeri 1 Pinggir. Nah, yang ketiga, uji efektivitas, di mana pada uji efektivitas ini dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya produk yang dikembangkan. Lanjut pada subjek uji coba. Yang pertama ada subjek uji coba validasi, di mana terdapat 3 orang validator ahli. Yang kedua, subjek uji coba praktikalitas, 1 orang pendidik, dan 35 peserta didik itu kelas kontrol dan eksperimen. 35 peserta didik pada kelas kontrol dan 35 peserta didik pada kelas eksperimen. Yang ketiga, uji coba efektivitas, di mana pada saat dilakukan uji efektivitas ini itu saya mengambil kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2, di mana masing-masing kelas itu terdapat 35 orang peserta didik. Nah, lanjut pada teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini saya mengambil dengan cara tes dan juga non-tes, di mana pada tes ini berupa pretest dan post-test, sedangkan non-tes itu berupa angket, wawancara, dan observasi. Lalu, pada instrumen pengumpulan data, di mana instrumen pengumpulan data ini merupakan alat yang dipakai peneliti untuk mengungkap masalah, di mana instrumen pengumpulan data ini dilakukan dalam penelitian meliputi angket kemandirian belajar, angket respon pendidik dan peserta didik, lembar penilaian kelayakan media dan RPP, lembar validasi angket dan tes, pretest post-test, dan juga lembar soal pretest dan post-test. Lanjut teknik analisis data dan pengolahan data. Pada teknik analisis data dan pengolahan data dalam penelitian ini ada analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang pertama, analisis kuantitatif. Data kuantitatif yang dihasilkan itu berbentuk dihasilkan dari analisis data validitas, praktikalitas, dan efektivitas, di mana pada analisis validitas ini saya menggunakan rumus dalam menghitung koefisien validitasnya menggunakan rumus Eigen-V, di mana rumusnya sebagai berikut. Lanjut, kriteria validitas itu ada 5, di mana dari nilai 0 sampai 20 itu tidak valid, 21 sampai 40 kurang valid, 0,41 sampai 0,60 itu cukup valid, sedangkan 0,61 sampai 0,80 valid, dan 0,81 sampai 1,00 itu sangat valid. Jadi di sini paling sederhananya itu mendapat nilai untuk validitasnya minimal 0,41 sampai 60. Kalau bisa lebih bagus, sangat valid. Tapi biasanya yang saya ketahui, ketika orang melakukan sebuah penelitian itu rata-rata mendapatkan kriteria yang valid ataupun sangat valid. Saya jarang menemukan atau membaca kriteria atau validitas, hasil validitas yang mereka dapatkan itu cukup valid. Nah, semoga saya dapat kriteria validitas atau penelitian validitasnya itu sangat valid. Lalu yang kedua ada analisis praktikalitas, di mana pada analisis praktikalitas ini saya menggunakan rumus skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%.
di mana skala dari nilai kepraktisan ini kategorinya ada 4, sangat praktis, praktis, kurang praktis, dan juga tidak praktis. Lalu yang ketiga ada analisis efektivitas. Nah, pada analisis efektivitas ini ada 3, ada reliabilitas tes, ada daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. Jadi pada reliabilitas dan daya pembeda dan juga tingkat kesukaran soal ini, saya ingin menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi Anates, di mana ketika kita memasukkan data ke dalam aplikasi tersebut, ketiga macam dari analisis efektivitas ini akan muncul. Mau reliabilitasnya, daya pembeda, tingkat kesukaran soal, yang di sana langsung terlihat berapa yang dihasilkan. Nah, jadi di sini rumus dari reliabilitas tes itu saya menggunakan rumus sebagai berikut, di mana kriteria dari reliabilitas tes soal ini itu dikategorikan ada 5, yang mulai dari sangat tinggi, cukup, reliabilitas rendah, maupun sampai sangat rendah. Nah, selanjutnya daya pembeda. Di sini saya menggunakan rumus D sama dengan, atau daya beda butir soal sama dengan banyaknya kelompok atas yang menjawab benar dibagi banyaknya peserta didik, lalu dikurang banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar dibagi banyaknya peserta didik. Nah, seperti berikut. Jadi nanti sehingga akan menghasilkan kategori sangat jelek, cukup, jelek, baik, ataupun baik sekali. Jadi dari penilaian indeks daya beda soal ini digunakan untuk tes dalam penelitian mulai dari 0,21 sampai 1,00 dalam kategori cukup sampai baik sekali. Lanjut yang terakhir itu ada tingkat kesukaran soal, di mana pada menentukan tingkat kesukaran soal ini saya menggunakan rumus P atau indeks kesukaran sama dengan B/JS. Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul dibagi dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Dengan kategori itu soalnya sukar 0,00 sampai 0,30 soal sukar atau susah. Yang kedua, dari indeks kesukarannya 0,31 sampai 0,70 itu kategori soal sedang, sedangkan 0,71 sampai 1,00 dikategorikan soalnya mudah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan atau saya tampilkan pada judul yang saya ambil pada proposal ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Sebelum saya tutup, jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran atau masukan ke dalam judul penelitian saya ini, saya persilahkan, silahkan ditulis atau diketik di dalam grup. Setelah itu, jadi saya tutup presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.